Erick Thohir tidak hanya menyumbang ratusan miliar lewat perusahaannya untuk membantu wabah corona, ia bahkan membuat gebrakan di BUMN. Setelah menyulap Rumah Sakit Pertamina Jaya beserta hotelnya jadi rumah sakit khusus corona, kini giliran anak perusahaan Pertamina, Telkom, dan Garuda yang dibidik. Ini semua tentunya untuk efisiensi keuangan negara. Saat pemerintah menggelontorkan 400 triliun lebih, jangan sampai ada oknum petinggi BUMN yang menggerogoti keuangan perusahaan dari dalam. Momen inilah yang dimanfaatkan Erick Thohir untuk gerak cepat memangkas anak cucu perusahaan yang ada. Seperti dilansir tribunnews.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memangkas 51 anak cucu usaha perusahaan plat merah di tengah pandemi virus corona yang sedang terjadi di Indonesia. Erick Thohir pun tetap melaksanakan tugasnya dengan membuat gebrakan terbaru di BUMN. Hal ini dilakukan agar perusahaan BUMN fokus menjalankan core bisnisnya. Di sini juga sama, bahwa GCG atau Good Corporate and Governance fokus pada core bisnis, efisiensi yang berkelanjutan, agar kita terus sehat, ujar Erick saat telekonferensi dengan wartawan Jumat 4 April 2020. Dari 51 anak cucu BUMN yang dipangkas itu berasal dari 3 perusahaan, yakni PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, dan PT Telkom. Di Garuda Indonesia, jumlah anak dan cucu usaha yang dipangkas sebanyak 6 perusahaan. Di Pertamina, ada 25 anak cucu usaha yang ditutup, dan Telkom 20 anak cucu usaha. Salah satu anak cucu usaha perusahaan BUMN yang dipangkas Erick yakni PT Garuda Tubers Indonesia. Garuda Tubers Online dari kargo. Sebenarnya bisnis kargo Garuda sudah ada. Kenapa mesti ada switch off lagi? Kan tinggal ditambahkan saja divisi yang ada, kata Erick. Nantinya, pemangkasan 51 anak cucu usaha BUMN ini akan menggunakan skema merger, likuidasi, maupun divestasi. Dari laman resminya, Tubers merupakan perusahaan yang berfokus pada usaha digital di bidang logistik. Usahanya mencakup pengiriman paket dan jasa kargo pesawat. Perusahaan ini baru dirilis pada 11 September 2019 dan diharap bisa meningkatkan bisnisnya seiring meningkatkan kebutuhan jasa pengiriman lewat e-commerce. Dukungan kargo udara pesawat Garuda dan Citylink jelas menjadi modal utama perusahaan ini bersaing dengan perusahaan jasa pengiriman paket yang sudah lebih dulu eksis. Untuk fitur ketiga ini, Garuda menggandeng e-commerce yang dirintis BUMN lainnya, yakni Belanja.com milik PT Telkom dan Sarinah Online Pesutan PT Sarinah. Untuk Pertamina sendiri, seperti yang sudah diketahui, memiliki 142 anak cucu perusahaan. Kalau hanya 25 yang ditutup, berarti hampir 120 lain sesuai dengan inti perusahaan induk. Selain rumah sakit dan hotel yang bisa menampung pasien corona. Selain itu, anak usaha yang bergerak di bidang konsultasi, air minum, atau kapal memang seharusnya ditutup. Begitu juga dengan Telkom yang banyak memiliki anak cucu perusahaan yang jauh dari intinya. Sebelumnya, Pertamina dan Telkom juga sempat ditegur Erick Thohir lantaran membuka sekolah atau universitas sendiri. Padahal, kalau mau kerjasama dengan universitas atau institut negeri akan lebih baik lagi. Di tengah banyaknya sarjana PTN yang masih pengangguran, janganlah BUMN yang ada malah membuat saingan. Alih-alih membuka universitas khusus, sebaiknya BUMN itu bekerja sama dengan universitas negeri untuk menampung lulusan mereka sebanyak-banyaknya. Erick Thohir benar-benar serius membenahi BUMN yang tak terpengaruh dengan situasi yang ada. Malahan, sebagai sumber daya yang ada, ia gerakan untuk membantu Presiden melawan wabah corona. Saat staf sus Jokowi beserta jubirnya banyak melakukan blunder kerja, Erick masih kokoh memimpin BUMN. Saat oposisi beramai-ramai menentang kebijakan Presiden Jokowi dan memanfaatkan celah untuk menumbangkannya, Erick tampil sebagai menteri yang bisa diandalkan. Gebrakannya menimbulkan sentimen positif rakyat di tengah hiruk-pikuk politik yang ada. Semoga nanti Erick Thohir bisa mendapatkan kesempatan lebih jauh setelah sukses menjadi menteri BUMN.
Erik benar-benar orang yang bisa dipercaya. Tak salah, Presiden sangat mengharapkannya. Begitu juga dengan rakyat Indonesia ke depannya. Semoga keseriusan Presiden Jokowi dan tangan dingin para menterinya bisa membuat Indonesia lebih cepat keluar dari wabah corona.